Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nunita Valentina Putri dari kelas 1 PBBA, mahasiswa semester 1 di Teknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Baik, dalam kesempatan pada pagi hari yang cerah ini, di sini saya akan menyuluh di suatu desa di mana desa tersebut sering terkena dampak dari pengaruh rob atau banjir. Jadi, kita akan mengambil tema yaitu tentang budidaya padi menggunakan rakit apung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya cintai. Bagaimana kabar pada pagi hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu semua? Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Baik, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, di sini saya akan sedikit bercerita dan sedikit menjelaskan tentang budidaya padi menggunakan teknik rakit apung. Tetapi sebelumnya saya mau bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di sini. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu semua sudah mengetahui apa sih itu teknik budidaya menggunakan rakit apung? Bagaimana sih gambarannya? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian dari teknik budidaya padi menggunakan rakit apung. Sebelumnya, bapak-bapak dan ibu-ibu semua bisa melihat ini merupakan salah satu contoh budidaya padi menggunakan teknik rakit apung seperti ini. Nah, setelah bapak-bapak dan ibu-ibu melihat gambar tadi, jadi bisa kita simpulkan bahwa lahan rawa atau lahan yang sering terkena banjir rob itu akan sangat sulit sekali untuk bercocok tanam. Apalagi untuk bercocok tanam padi. Karena apa? Karena lahan rawa tersebut hanya bisa digunakan saat musim kemarau tiba saja. Itu yang menjadikan masyarakat kesulitan saat akan menanam tanaman padi. Namun, dengan permasalahan tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir karena ada salah satu teknologi yang mampu membantu masyarakat untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan budidaya padi menggunakan teknik rakit apung, yang tentunya teknologi tersebut itu dapat dioptimalisasikan lebih dari satu kali masa tanam atau masa bercocok tanam dengan hasil panen yang tentunya lebih memuaskan. Halo bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di sini, masih semangat tidak untuk melanjutkan diskusi kita kali ini tentang budidaya padi apung? Gimana nih? Baik Bu, masih. Nah, sampai di sini apakah Bapak dan Ibu-ibu semua sudah mengetahui apa itu sih budidaya padi menggunakan teknik rakit apung? Baik, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan untuk bertanya. Baik, izin bertanya, apakah metode penanaman padi pada umumnya dengan penanaman padi menggunakan rakit apung itu sama atau berbeda? Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang diberikan. Di sini izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Baik, jadi untuk metode penanaman antara padi pada umumnya dengan metode menggunakan rakit apung yaitu ada di lahan penanamannya. Jika metode padi pada umumnya ditanam di lahan sawah, maka yang menggunakan rakit apung itu ada di atas rakit. Jadi untuk media tanam yang digunakan itu bisa menggunakan serabut kelapa, jerami, ataupun tanah. Jadi tidak tergantung oleh ketinggian air banjir tersebut. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, sampai di sini apakah sudah paham?
Atau mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan? Baik, izin bertanya, apa saja sih manfaat yang didapatkan dari penanaman padi menggunakan teknik rakit apung? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang diberikan. Pertanyaannya sangat bagus dan menarik. Di sini izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Jadi, untuk inovasi teknik budidaya padi apung itu sangat membantu sekali untuk masyarakat di sekitar tempat tinggal tersebut. Karena apa? Budidaya padi apung tersebut itu dapat untuk meningkatkan pendapatan. Di sisi lain, juga teknik budidaya padi apung tersebut ini membantu meningkatkan produksi padi nasional karena lahan non-produktif tersebut dapat dioptimalkan lebih lanjut. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semua, bisa kita simpulkan bahwa penataan lahan itu perlu dilakukan. Untuk apa? Untuk membuat lahan tersebut sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan dikembangkan. Jadi, dalam melakukan penataan lahan itu juga perlu diperhatikan tipologi hubungan antara lahan tersebut. Nah, salah satunya yaitu teknik budidaya padi apung yang sudah dijelaskan tadi. Teknik tersebut bisa menjadi solusi bagi daerah-daerah yang tergenang banjir. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang teknik budidaya padi apung. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.